Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang saya cintai, sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan SHMH dan saat ini pada video yang ke-98. Merupakan bagian kelima, yaitu penggunaan ijazah atau gelar akademik palsu. Nah, sebelum saya membahas, saya akan menyampaikan bahwa ini kejadian ini nyata, gitu. Nyata terjadi ini. Jadi kalau tidak di tahun 2010, itu di tahun 2011. Terkait dengan ijazah palsu. Jadi ada sekelompok orang ini, namun yang jadi tersangka waktu itu 2 orang. Namanya inisial SB. Yang satu saya lupa, masih anak-anak, maksudnya masih muda itu kan. Jadi dia menjalankan semacam kuliah terbuka. Jadi menyewa gedung, kemudian mengadakan kuliah terbuka, kemudian jadi seolah-olah kayak ada kuliahnya itu loh, tapi kuliahnya itu hanya membuat makalah, karena dijanjikan nanti kalau sudah membuat makalah, nanti transkrip nilai dan ijazahnya itu akan jadi. Nah, rata-rata yang peserta ini mohon maaf ini ya, saya sampaikan adalah mahasiswa yang tidak lulus kuliah, namun tidak lulus. Nah, kemudian dibuatlah ijazahnya palsu itu. Ya, dia dengan mencatut perguruan tinggi banyak ini. Kemudian ribuan, sesuai dengan pengakuan si SB ini ribuan. Kemudian maksudnya ribuan itu jumlah ijazah yang dipalsu oleh dia itu kan. Mulai D3, S1, bahkan ada S2 ini. Ada S2. Bisa dipalsu oleh dia itu. Nah, untuk meyakinkan yang korban atau bisa jadi korban atau mungkin memang sama-sama mau ini ya, antara yang mau yang si SB ini dan tim dan beserta yang mahasiswa yang supaya jadi yang penting punya ijazah ini ya, sama-sama mau, bisa jadi kan. Nah, untuk meyakinkan lagi dalam hal penyerahan ijazah itu pakai kayak semacam wisuda itu. Jadi jangan diketawain, ini bener ini. Jadi di depan tempat wisuda itu, salah satunya adalah di Jalan Magelang Jogja itu TKP-nya. Jadi ada fotografer, tukang foto, ada apa itu yang untuk backdrop itu kan, untuk foto ini ada buku-buku, ya wisuda beneran itu. Beberapa kali itu terjadi kan. Nah, kemudian yang jadi sambutan yang jadi rektor itu lari pada waktu itu, nggak ketemu kan. Nggak ketemu itu, lari itu ada satpam itu yang jadi yang ini loh, yang memindah talinya itu ada satpam, itu jadi rektor dia itu. Ini kejadian bener, kasusnya bener terjadi ini ya. Nah, itu bagaimana nggak yakin kan orang tuanya kan, namanya di sebuah tempat yang megah, kemudian dilakukan wisuda, padahal itu abal-abal, itu palsu itu, ya kan. Orang pelakunya orang Banjarnegara, Jawa Tengah ini, inisialnya SB itu, ribuan itu jadi korban itu kan. Nah, ini mohon maaf, ini air mata saya sampai keluar ini kan, itu betul terjadi. Mungkin pemirsa SHMK yang melihat ini, kalau mungkin dia yang ikut sama-sama palsu atau jadi korban, ya apalah anggapannya, itu bisa ketawa atau senyum-senyum sendiri ini. Karena memang katanya sih ada yang laku juga ijazah palsu itu. Sudah tahun 2010 ini. Kemudian gelar akademik palsu ini sama saja, korbannya ini macam-macam ini. Korbannya ya penyidik, ya kejaksaan, ya pengadilan, ada lagi ini.
orang mengaku jadi pengacara palsu. Nah ini kalau orangnya lihat saya bisa ketawa-tawa atau mungkin marah. Ini dia palsu dari mana dulu itu kan? Dia menggunakan nama seseorang yang dipalsu, yang dicatut sebagai namanya, inisialnya itu A, E, ya, inisialnya AE ya itu aja kan. AEH ini inisialnya ini si pelaku ini. Jadi sempat mendampingi korban ini, orang ini tampangnya gundul. Kalau orangnya gundul itu, kalau pakai kacamata kayak gini nih. Jadi kacamatanya nggak di sini tapi di kepala ini orangnya gundul. Inisialnya AEH. Iya benar itu kejadian itu. Tapi tahunnya ya kurang lebih sekitar tahun 2013-an, sekitar 2013 itulah itu kan. Dan ini dia menjadi pengacara, kliennya ada, bahkan berklien kemana-mana itu kan. Jadi untuk penggunaan ijazah palsu, gelar akademik palsu di tahun 2010 itu yang ijazah palsu pernah ada, dan yang di gelar akademik di kurang lebih. Nah ini pengacara palsu itu dan gayanya pengacara ya untuk pada waktu itu ketahuan kan oleh penyidiknya kan. Lebih cerdas juga sih penyidiknya itu bisa mengetahui membongkar sampai palsu, padahal ya ada yang sudah beracara sampai ke pengadilan. Ini bener ini, jangan ini untuk membuktikan bahwa bener ada pasal ini bener, karena memang pernah ada kejadian dan kejadian itu nyata. Sekarang kasusnya sudah selesai semua, sudah terbongkar. Pasal 272 KUHP baru, ayat 1. Setiap orang yang memalsukan atau membuat palsu ijazah atau sertifikat kompetensi dan dokumen yang menyertainya dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5. Nah, ini kan ijazah dan dokumen yang menyertainya ya, dokumen yang menyertainya ya mungkin tanda lulus itu sama transkrip nilai itu kan. Nah, kemudian ayat 2, setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi atau vokasi palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5. Cukup tinggi ini dendanya, kategori 5. Ayat 3, setiap orang yang menerbitkan dan atau memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi atau vokasi palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak kategori 6. Kalau gelar akademik kan macam-macam ya, ada sarjana ekonomi, sarjana hukum, magister hukum, banyak lah, sarjana pendidikan itu kan, dokter, kalau yang profesi ya dokter, apoteker, notaris. Jadi kalau untuk yang kelompok tadi, karena ini setiap orang yang menerbitkan dan atau memberikan ijazah ini berarti kena yang ayat 3 dan pidananya cukup tinggi 10 tahun ini. Si kelakuannya si SB ini kan. yang bikin ketawa itu gimana coba? Coba dibayangin, orang palsu itu dia sewa tempat, kemudian seperti pelaksanaan ini bener ini kan, kayak wisuda bener itu loh, talinya itu dipindah itu topinya, dan keluarganya pada datang yang ngasih bunga-bunga itu juga banyak. Dari dokumen gimana coba? Wah ini kacau ini si SP ini. Wah otaknya ini kalau penipuan. Sama juga ini yang si AEH ini jadi pengacara itu terlalu berani dia pada waktu itu kan. Bla ngomong itu kan, begitu di debat dies. Nggak masuk akal dia. Dia kelahiran di tahun 1974 ya kan. Dia wisudanya, pengambilan sumpahnya di salah satu pengadilan tinggi di provinsi kota di Indonesia Timur sana, saya tidak sebutkan, itu di tahun 1974.
93 itu sudah diwisuda, padahal dia kelahirannya 1974, kan dia baru lulus SMA itu kan, kalau tahun itu belum kuliah. Kalau misalnya katakanlah 74 kan, 74 ditambah kuliah katakanlah 24 tahun, berarti kan berapa itu kan? Intinya seperti itu. Jadi ketahuan karena dia sebetulnya masih SMA, tapi dia sudah disumpah menjadi advokat itu kan. Jadi dia kenanya di situ waktu itu, karena nggak mungkin ini kan, benar ketemulah dia pengacara palsu, titelnya 2 lagi, SHMH itu kan. Itu, ini kalau orangnya lihat saya ngomong pasti ketawa itu. Ketawa itu, termasuk juga si SB sama yang punya jasa pemalsuan itu bisa ketawa. Ya korban-korbannya itu gimana itu ya, sampai di kayak gini bener, padahal itu palsu, cuma bikin makalah 10 lembar 12 lembar itu dapat ijazah gitu ya, tapi ijazahnya palsu gitu kan. Tapi kasus itu sudah selesai. Jadi ada yang seperti itu, ada dan pernah ada, dua-duanya ini ada ya kan. Untuk yang memalsukan ayat 1, yang menggunakan ijazah, nah kalau saran saya yang ijazahnya dulu itu palsu, kalau rekan-rekan ini SHMK melihat mendengar ini, ya jangan digunakan, nanti bahaya, kena penjara 4-6 tahun dan denda paling banyak kategori 5. Terus bagaimana kalau yang sudah terlanjur digunakan dan laku? Waduh, saya tidak bisa berkomentar. Kalau yang sudah palsu, sudah digunakan, laku lagi, ya saya tidak bisa berkomentar ke sana. Tapi kasus pemalsuan ijazah, kasus penggunaan gelar akademik pernah ada. Yaitu ya geli-geli ya, lucu ya, menjengkelkan juga iya itu loh. Yang saya heran korbannya itu kok manut gitu loh, guru wisuda gini loh, ditanya Pak Satpam, rektor yang jadi rektor Satpam katanya kan, tapi dia lari nggak ketangkep. Ya udah cukup waktu itu diwakili oleh SB dan si anak buahnya ini yang pembimbing skripsinya, bahasanya itu dia tamatan STM. Jadi tamatan STM bimbing skripsi untuk S1 dan S2 itu. Maaf pemirsa, ini benar kejadiannya. Oke, begitu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah saya mohon maaf. Subscribe untuk dukungan channel SHM Mbak. Untuk video yang kali ini kita ketawa terus karena lucu dan memang kejadian itu ada. Ada salah mohon dimaafkan. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.